Ya, pemirsa, hilang dalam sepekan mahasiswi Telkom University bernama Nadira sudah kembali ke rumah. Kondisi fisik Nadira sehat, namun kondisi psikologisnya membuat Nadira harus mendapatkan perhatian khusus. Nadira Az-Zahra, mahasiswi Telkom University yang dikabarkan sempat hilang hampir selama sepekan, akhirnya ditemukan dan sudah kembali ke rumah. Nadira diceritakan diamankan oleh warga beberapa waktu lalu dalam kondisi termenung atau linglung. Ananda Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Jadi informasi ditemukan dia berdasarkan informasi dari sumber yang memang yang mau membantu lah. Jadi tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan karena mungkin ada sesuatu yang nanti jadi pertimbangan. Yang pasti ditemukan masih di kota Bandung seperti itu. Tidak ada barang berharga yang hilang dan secara fisik Nadira pun sehat. Sayangnya Nadira agak kesulitan saat diajak untuk berkomunikasi sehingga saat ini Nadira dalam penanganan serius pihak keluarga. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan leluasa. Kami masih membatasi juga, jadi hanya keluarga inti saja. Sekarang sudah ada di bawah pengawasan keluarga. Sebelumnya viral seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah pada 30 Juni 2026. Pihak keluarga melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Tak hanya YTR, pemirsa, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih melakukan pembersihan infeksi dari luka yang diderita oleh korban penyekapan dan penyiksaan. Korban penyekapan dan penyiksaan masih menjalani perawatan intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari dokter, kondisi YTR saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Perempuan berusia 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter SAS masih lakukan pembersihan infeksi dari luka korban sambil menunggu operasi. Tim dokter tengah melakukan pemulihan psikis korban. Rencananya korban akan jalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi dengan melibatkan 40 dokter dari SAS dan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi makanya kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur memeriksa ayah almarhumah Dr. Ica. Nantinya hasil pemeriksaan akan dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan sanksi terhadap 3 oknum anggota dewan yang dilaporkan. Gabriela Pakaenoni, ayah almarhumah Dr. Ica, memberikan keterangan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas laporan keluarga terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara menyatakan pihaknya telah memeriksa ketiga anggota DPRD yang dilaporkan. Walaupun di penegakan kode etik, tetapi saya minta supaya itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ya, Bapak Ibu sudah tahu sanksi kalau dalam itu ada sanksi yang lisan dan tertulis. Terus sanksi yang ringan, sedang, dan berat. Ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa sanksi yang diberikan itu harus tegas. Berdasarkan apa yang saya sampaikan. Mulai besok kami panggil saksi-saksi dari pihak nakes, dokter, perawat dengan security. Setelah itu baru kita bisa tahu. Nanti kita masih verifikasi baru kita tahu juga. Hasilnya kita rekomendasikan ke paripurna. Berarti rentan waktunya berapa hari lagi? Lihat saja dulu prosesnya. Proses ya. Iya. Tapi kita akan upayakan secepatnya. Seorang pemotor dianiaya pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku pun menantang korban untuk beradu kekuatan dan peristiwa ini pun viral di media sosial. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Agak lu ngapa bang? Seorang pemotor dipukul pemotor lain saat lalu lintas macet. Aksi pemukulan ini terjadi di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban sempat menanyakan alasan pemukulan kepada pelaku, tetapi pelaku menjawab untuk memanggil ayahnya. Sebelumnya, korban telah dipukul pelaku 3 kali. Kemudian korban mengambil ponsel untuk merekamnya. Tak hanya dipukul, korban pun ditabrak dari belakang. Kenapa? Setelah korban dipukul 2 kali saat direkam, dirinya kabur dan berupaya mencari kantor polisi di Jagakarsa. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil mengamankan pelaku di sekitar Masjid Al-Wikoya, Jagakarsa. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor yang digunakan untuk menganiaya korban. Kita sudah menangkap untuk yang diduga pelaku dan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Untuk inisial yang diduga pelaku FRS, kemudian untuk umurnya 37 tahun. Lanjut sekarang lagi diproses, kita meminta keterangan kenapa dan motifnya masih kita cari dan kita kembangkan. Saat ini pelaku dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan. Polisi pun masih mendalami alasan pelaku menganiaya pemotor lain. Tim Liputan iNews melaporkan.